Halo, kemarin nama aku Kofifa Kita Pertiwi dengan NIM 23031022555. Aku dari kelas 1 manajemen. Happy watching. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan suatu entitas atau organisasi untuk tujuan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Pembukuan adalah proses memelihara dan mencatat semua transaksi keuangan dalam buku asli masuknya bisnis. Proses pembukuan melibatkan meringkas dan mengatur semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan secara sistematis. Pembukuan berfokus pada kegiatan keuangan sehari-hari dan transaksi bisnis. Pembukuan memelihara dan mencatat pembukuan. Semua transaksi keuangan seperti pembayaran pajak, pendapatan penjualan, pinjaman, pendapatan bunga, gaji, dan biaya operasional lainnya, investasi, dan lain-lain dicatat dalam pembukuan asli. Pembukuan harus up to date karena merupakan dasar akuntansi. Pengertian akuntansi adalah proses menafsirkan, menganalisis, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan bisnis. Laporan keuangan yang disiapkan dalam akuntansi adalah ringkasan yang tepat dari transaksi keuangan selama periode akuntansi. Pernyataan ini merangkum posisi keuangan, operasi, dan arus kas perusahaan. Akuntansi mengkonsolidasikan informasi keuangan agar dapat dimengerti dan jelas bagi semua pemangku kepentingan. Ini membantu bisnis untuk mempertahankan catatan keuangan mereka yang tepat waktu dan akurat. Akuntan memelihara dan menyusun catatan transaksi harian perusahaan ke dalam laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Laporan keuangan membantu menilai kinerja perusahaan oleh semua pemangku kepentingan. Prinsip akuntansi pertama, prinsip biaya historis, menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Kedua, prinsip entitas ekonomi, menyatakan bahwa perusahaan sebagai kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain. Ketiga, prinsip pengakuan pendapatan, berkaitan dengan aliran masuk harta aktiva yang timbul dan penyerahan barang dan atau jasa oleh unit usaha selama satu periode akuntansi. Keempat, prinsip mempertemukan antara biaya dan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Kelima, prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus menyajikan informasi secara lengkap berupa ringkasan selama satu periode akuntansi. Keenam, prinsip konsistensi diterapkan dalam proses akuntansi agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya. Profesi dalam bidang akuntansi. Yang pertama, profesi akuntan. Akuntan akan bertanggung jawab atas setiap laporan keuangan atau financial statement dalam perusahaan tersebut. Kedua, profesi internal auditor. Internal auditor bertugas memeriksa, mengaudit secara internal dalam perusahaan untuk kepentingan bagian manajemen perusahaan. Ketiga, profesi akuntan publik. Bisa dikatakan kebalikan dari internal auditor yang mengaudit bagian dalam perusahaan, sedangkan akuntan publik adalah pihak independen dari luar perusahaan yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan atau financial statement. Keempat, akuntan pajak. Akuntan pajak adalah akuntan yang bertugas menghitung nilai pajak suatu perusahaan, tetapi tidak sekedar menghitung pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga menganalisis dan memberikan saran kepada manajemen supaya harga pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah bisa seminimal mungkin tetapi tidak mencurangi peraturan pajak. Yang kelima, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di pemerintahan. Tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah. Yang keenam, akuntan pendidik. Terakhir adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas memberikan materi di dalam kelas atau di luar kelas. Gampangnya, akuntan pendidik adalah dosen atau guru yang mengajar mata pelajaran mata kuliah tentang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi meliputi berbagai subbidang yang berbeda, seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit, pajak, akuntansi sektor publik, dan akuntansi internasional. Jenis perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memberikan dan menjual jasa. Perusahaan dagang adalah perusahaan dagang yang menjual tanpa mengubah barang atau produk yang dijual. Sedangkan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah dan menjual produk menjadi produk yang berbeda. Contoh perusahaan barang seperti supermarket, gerai retail,
maupun toko kelontong. Manufaktur contohnya Unilever Indonesia Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur, PT Belfood Indonesia, Mustika Ratu Tbk, Sido Muncul Tbk. 5 jenis laporan keuangan: laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah aktiva sama dengan utang ditambah modal. Menganalisis transaksi merupakan suatu hal yang sangat penting sebelum mencatat ke dalam persamaan akuntansi. Seperti pertama, penggunaan nama perkiraan yang ada ditimbulkan, minimal ada 2 perkiraan. Kedua, nilai dari perkiraan tersebut bertambah atau berkurang. Persamaan akuntansi akural basis yang umumnya digunakan dalam bisnis adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Contoh akun harta, utang, dan modal. Pertama, harta. Aset atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat terjadi sebagai akibat dari transaksi masa lalu yang meliputi A. Perlengkapan habis dipakai dalam satu periode. B. Peralatan tidak habis dipakai tetapi terdepresiasi. C. Piutang jika ada, yakni harta yang dimiliki perusahaan tetapi ada di pihak lain. Kedua, utang atau kewajiban. Penyerahan harta di masa depan sebagai sebuah pengorbanan ekonomis yang terjadi karena peristiwa atau transaksi di masa lalu. 3. Modal atau ekuitas. Hak atau klaim atas harta dapat disebut sebagai hak kekayaan sebuah perusahaan atau yang sering disebut juga sebagai ekuitas. Dalam laporan keuangan, ekuitas didapatkan setelah harta perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya, sehingga disebut sebagai net asset atau aktiva bersih. Yang harus dipahami adalah modal tidak semata-mata berupa uang tunai, tetapi juga dapat dalam bentuk peralatan seperti mesin dan inventaris kantor lain. Contoh bukti transaksi adapun contoh bukti transaksi yang paling umum yaitu kwitansi, bukti nota kontan, bukti nota kredit, nota debit, dan faktur.